Niat hati mencairkan warisan ayah, tapi teller bank itu malah menatapku dingin. Tiba-tiba, ia menyelipkan slip setoran dengan pesan gemetar, "Jangan keluar dari gedung. Pura-pura pingsan sekarang." Tubuhku membeku. Saat aku melirik ke arah pintu kaca, aku melihat suamiku ternyata sedang. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. AC sentral bank itu terasa menusuk tulang, tapi keringat dingin justru mengalir di punggungku. Aku, Kania, duduk kaku di deretan kursi tunggu berbahan logam yang dingin, memilin ujung kemejaku dengan gelisah. Nomor antrean 105 masih terasa jauh, padahal layar monitor di atas meja teller baru menunjukkan angka 98. Setiap kali pintu kaca otomatis bank terbuka dan berdesing pelan, jantungku serasa mau melompat. Aku menoleh refleks, memastikan bukan sosok itu yang masuk. Ponsel di tanganku bergetar lagi. Itu pesan kelima dalam 10 menit terakhir. "Mas Firman, suamiku, sayang, udah sampai giliranmu belum? Jangan lupa, minta pencairannya tunai sebagian, sisanya transfer ke rekening bisnis Mas yang kemarin ya. Orang dealer mobil udah nungguin DP-nya sore ini. Jangan bikin Mas malu." Aku menghela napas panjang, mencoba menekan rasa mual yang tiba-tiba naik ke kerongkongan. Pagi ini, Firman bersikap sangat manis. Terlalu manis, bahkan. Dia membuatkanku sarapan nasi goreng, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama 3 tahun pernikahan kami, dan memijat bahuku sebelum aku berangkat. "Warisan bapak itu hak kamu, Nia," bisiknya pagi tadi di meja makan, suaranya lembut tapi matanya tidak tersenyum. "Tapi sebagai suami, Mas cuma mau bantu kelola biar uang itu beranak pinak. Kamu kan nggak ngerti bisnis. Daripada diam di deposito, mending buat modal showroom mobil bekas Mas. Ibumu juga pasti setuju kalau masih hidup." Menyebut almarhum bapak dan ibu adalah senjata andalan Firman. Dia tahu aku lemah kalau menyangkut orang tua. Warisan ini adalah satu-satunya peninggalan bapak. Jumlahnya cukup besar, hasil penjualan tanah di kampung halaman sebelum bapak meninggal bulan lalu. Rencananya, uang ini untuk renovasi rumah kami yang atapnya mulai bocor dan tabungan masa depan calon anak kami nanti. Tapi Firman dan ibunya, Bu Lilis, punya rencana lain. "Nia, kok cuma dibaca?" Pesan baru masuk lagi. Firman memantauku seperti elang mengincar tikus. Aku mengetik balasan dengan jari gemetar. "Masih antre, Mas. Rame banget. Sabar ya." Sebenarnya, aku ragu. Sangat ragu. Ada firasat buruk yang mengganjal di dada sejak semalam. Aku mendengar Firman berbisik-bisik di telepon di kamar mandi, suaranya pelan sekali, tapi nada bicaranya terdengar panik dan marah. Kata-kata seperti, "tenggat waktu," dan "bunga berjalan," sempat tertangkap telingaku sebelum dia menyalakan keran air dengan keras. Apa Firman menyembunyikan sesuatu? "Nomor antrean 105, silakan ke loket 2. Suara panggilan otomatis itu menyentakku dari lamaran. Aku berdiri, merapikan rok, dan menarik napas dalam-dalam. Tas berisi buku tabungan, KTP, dan sertifikat deposito kuremas erat. "Baiklah, Kania. Tarik sebagian saja untuk renovasi, sisanya pertahankan. Jangan takut sama Firman," batinku menguatkan diri. Aku melangkah menuju loket 2. Di sana, seorang teller wanita dengan rambut diikat rapi sedang menunduk, merapikan tumpukan uang. Nametak di dadanya tertulis, "Rina." Biasanya, teller bank akan menyapa dengan senyum lebar standar sop, "Selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu?" Tapi tidak dengan Rina. Dia mengangkat wajahnya pelan. Wajah itu datar, tanpa senyum, bahkan terkesan dingin. Tatapan matanya tajam, seolah sedang memindai jiwaku, bukan sekadar melihat nasabah. Ada yang aneh. Suasana di sekitar loket 2 ini terasa lebih dingin dari sudut lain. Rina tidak segera mempersilakan aku duduk. Dia hanya menatapku, lalu matanya melirik cepat ke arah pintu keluar bank, kemudian kembali menatapku. "Silakan duduk," ucapnya singkat. Nada suaranya rendah, nyaris berbisik. Aku duduk dengan canggung. "Mbak, saya mau mencairkan deposito."
Belum selesai aku bicara, Rina sudah menyodorkan formulir penarikan dengan gerakan kasar yang tidak wajar. Isi dulu, potongnya. Aku mengerutkan kening. Pelayanannya buruk sekali. Tapi saat aku meraih pulpen, aku melihat tangan Rina gemetar. Bukan gemetar karena sakit, tapi seperti orang yang sedang menahan adrenalin atau ketakutan yang luar biasa. Apa yang terjadi di sini? Bunyi mesin penghitung uang di meja sebelah terdengar, seperti rentetan tembakan di telingaku. Aku mencoba fokus mengisi formulir, tapi mataku terus mencuri pandang ke arah Rina. Wanita itu bekerja dalam diam. Dia tidak menatap layar komputernya. Matanya terus awas, melirik ke arah satpam di pintu depan, lalu ke arah CCTV di pojok ruangan, lalu kembali padaku. Ibu Kania, panggilnya tiba-tiba. Dia tidak melihat wajahku, tapi menatap tanganku yang sedang memegang pulpen. Ya, Mbak. Buku tabungan dan KTP-nya mana? Tanyanya ketus. Aku menyerahkan benda-benda itu. Rina mengambilnya dengan cepat. Saat tangan kami bersentuhan, aku merasakan jarinya dingin sedingin es. Dia membuka buku tabunganku, membolak-baliknya sebentar, lalu melakukan sesuatu yang membuat napas saya tercekat. Alih-alih mengetik data di komputer, Rina mengambil selembar slip setoran kosong berwarna biru. Dengan gerakan tangan yang terlatih dan tersembunyi di balik tingginya meja counter, sehingga tidak terlihat oleh CCTV di atas atau nasabah di antrean belakang, dia menulis sesuatu dengan cepat. Gerakannya bukan seperti menulis nominal angka. Itu gerakan menulis kalimat. Cepat, kasar, dan menekan. Jantungku berdegup kencang. Apa dia sedang menulis surat cinta? Atau dia orang gila? Rina kemudian menelungkupkan slip setoran itu, lalu menyelipkannya di bawah buku tabunganku. Dia mendorong buku tabungan itu kembali ke arahku, setengah menyeretnya di meja marmer. Tanda tangan di sini, Bu. Cek datanya lagi, katanya dengan suara yang dikeraskan, seolah-olah itu prosedur normal. Tapi matanya membelalak menatapku, memberi kode keras. Dia mengedikan dagunya ke arah buku tabungan itu. Baca sekarang. Itu yang tersirat dari sorot matanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka buku tabungan itu. Di sana, terselip-selip setoran biru tadi. Tulisannya bukan angka rupiah. Tulisan itu ditulis dengan spidol hitam tebal, huruf kapital semua, dan sedikit berantakan karena terburu-buru. Jangan keluar dari gedung. Suamimu ada di depan. Pura-pura pingsan di kursi tunggu sekarang juga. Jangan tanya. Lakukan saja atau kamu habis. Darahku mendesir hebat. Rasanya seperti seluruh pasokan oksigen di ruangan itu ditarik keluar. Aku mendongak menatap Rina. Wajah teller itu masih datar, tapi dia mengangguk pelan sekali. Hampir tak terlihat. Maaf, Bu, datanya kurang lengkap. Ucap Rina keras-keras, seolah sedang menegurku. Ini sandiwara. Dia sedang bersandiwara agar orang lain tidak curiga. Ibu silakan duduk dulu di kursi tunggu, lengkapi datanya. Nanti kalau sudah, kembali ke sini. Otakku macet. Suamiku ada di depan? Lakukan atau kamu habis? Apa maksudnya? Firman memang bilang dia sedang di showroom. Kenapa dia ada di depan ban? Dan kenapa Rina, teller asing yang tidak kenal aku ini, menyuruhku pingsan? Ibu Kania? Rina menaikkan nada suaranya, membuyarkan lamunanku. Matanya melotot sekarang, mendesakku. Silakan duduk kembali. Aku berdiri seperti robot. Kakiku terasa berat sekali, seperti ada timah yang menggelayut. Aku mengambil buku tabungan itu, menyembunyikan slip, surat ancaman, itu di telapak tanganku yang berkeringat. Aku berjalan gontai menuju deretan kursi tunggu. Pikiranku berkecamuk. Apakah ini prank? Apakah Rina bersekongkol dengan seseorang untuk merampokku di dalam? Atau, apakah dia justru sedang menyelamatkanku? Aku teringat telepon misterius Firman semalam. Ingat betapa ngototnya dia menyuruhku mencairkan uang hari ini. Ingat senyum manisnya yang tidak sampai ke mata. Aku mencapai deretan kursi tunggu. Di sebelahku, seorang bapak tua sedang batuk-batuk. Di depanku, satpam berdiri tegap dekat pintu kaca. Kalau aku keluar sekarang, apa yang terjadi? Kalau aku menurut pada tulisan ini, apa yang terjadi? Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Firman.
Mas Firman, udah selesai belum? Mas jemput ya. Mas udah deket. Dia bilang sudah dekat. Rina menulis, suamimu ada di depan. Informasinya cocok. Rina tidak berbohong soal keberadaan Firman. Tapi kenapa Firman berbohong padaku? Tadi dia bilang sedang meeting di showroom yang jaraknya 1 jam dari sini. Rasa takut mulai menjalar, bukan lagi sekadar firasat, tapi naluri bertahan hidup. Ada bahaya. Aku tidak tahu bentuknya apa, tapi instingku berteriak untuk percaya pada teller asing itu. Aku harus pingsan. Sekarang. Bagaimana caranya pingsan? Aku belum pernah pingsan seumur hidupku. Apa aku harus berteriak dulu? Atau langsung jatuh? Aku duduk di ujung kursi, meletakkan tasku di pangkuan. Keringat dingin benar-benar membanjiri pelipisku sekarang. Rasa pusing itu tidak perlu dibuat-buat. Ketakutan ini sudah cukup membuat kepalaku berputar. Aku melihat ke arah Rina di loket 2. Dia sedang melayani nasabah lain, tapi matanya terus mencuri pandang ke arahku. Saat mata kami bertemu, dia memberi kode kecil dengan matanya, jatuh. Sekarang. Aku menarik napas panjang. Bismillah. Aku berdiri perlahan, berpura-pura hendak berjalan ke arah dispenser air minum yang ada di pojok. 1 langkah. 2 langkah. Aku sengaja memiringkan tubuhku. Aduh. Rintihku pelan, lalu mengeraskan suara sedikit. Kepalaku. Aku memejamkan mata dan membiarkan gravitasi mengambil alih. Aku tidak menahan tubuhku. Bahuku menghantam sandaran kursi logam dengan keras sebelum tubuhku melorot ke lantai marmer yang dingin. Brak, sakit. Siku tanganku nyeri sekali terhantam lantai. Tapi aku tetap memejamkan mata rapat-rapat. Astaga. Ibu. Tolong. Ada yang pingsan. Suara kepanikan langsung meledak. Aku mendengar langkah kaki berlarian mendekat. Bau sepatu kulit dan lantai yang baru dipel menyergap hidungku. Seseorang mengguncang bahuku. Bu? Ibu? Bangun, Bu? Itu suara satpam. Minggir, Pak. Biar saya cek, kasih ruang biar ada udara. Itu suara Rina. Dia melompati meja telernya. Cepat sekali dia sampai di sini. Tangan Rina menyentuh leherku, berpura-pura mengecek nadi. Nadinya lemah, Pak, katanya dengan nada panik yang meyakinkan. Kita harus bawa ke ruang kesehatan di dalam. Di sini terlalu ramai, dia butuh oksigen. Jangan bawa keluar, di luar panas. Panggil ambulan saja, Mbak, tanya satpam. Nggak usah dulu, sepertinya cuma hipoglikemia, gula darah turun. Bawa ke ruang staf di belakang, saya punya teh manis dan obat di sana. Ayo Pak, bantu angkat, perintah Rina tegas. Aku merasa tubuhku diangkat. Aku melemaskan seluruh otot, membiarkan kepala terkulai. Jantungku berdegup kencang sekali, takut ada yang sadar aku cuma akting. Permisi, permisi, jalan tolong dibuka. Mereka membawaku melewati pintu partisi yang memisahkan area nasabah dengan area staf. Bunyi bising percakapan nasabah perlahan meredam saat pintu tebal itu tertutup di belakang kami. Ke ruangan saya saja, Pak. Di situ ada sofa panjang. Instruksi Rina. Tubuhku dibaringkan di sofa empuk. Terima kasih, Pak Satpam. Bapak jaga depan saja lagi, antrean lagi banyak. Biar saya yang urus ibunya. Nanti kalau butuh bantuan medis serius, saya panggil. Siap, Mbak Rina. Hati-hati ya. Pintu ditutup. Hening. Hanya ada suara dengung AC dan napas kami berdua. Bangun. Mereka sudah pergi. Suara Rina terdengar datar, kembali ke mode dinginnya. Aku membuka mata perlahan. Kami berada di sebuah ruangan kecil, mungkin ruang istirahat atau ruang arsip. Ada tumpukan kardus dokumen, 1 meja kecil, dan sofa tempatku berbaring. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil di atas. Aku langsung duduk, rasa nyeri di sikuku baru terasa nyata sekarang. Mbak, ini, ada apa sebenarnya? Suaraku gemetar. Kenapa Mbak nyuruh saya pingsan? Kenapa suami saya? Rina tidak menjawab langsung. Dia berjalan ke arah meja, mengambil remote kecil, dan menyalakan sebuah monitor di dinding yang tadinya mati.
Itu layar yang terhubung ke CCTV bank. Lihat, kata Rina sambil menunjuk layar. Layar itu menampilkan gambar area depan bank, tepat di pintu masuk dan area parkir. Lihat jam di layar. Sekarang pukul 10.15, kata Rina. Kamu pingsan 5 menit yang lalu. Di layar, sebuah mobil hitam, mobil yang sangat aku kenal, Pajero Sport yang masih kami cicil, berhenti mendadak di depan lobi bank. Pintu mobil terbuka kasar. 2 orang keluar dari sana. Pertama, Firman. Dia memakai kemeja biru yang tadi pagi kusetrika. Wajahnya merah padam, terlihat sangat terburu-buru. Kedua, seorang wanita paruh baya dengan kebaya modern yang mencolok. Ibu mertuaku, Bu Lilis. Mereka tidak terlihat seperti keluarga yang khawatir istri atau menantunya sakit. Tidak sama sekali. Firman membanting pintu mobil. Dia menunjuk-nunjuk jam tangannya sambil bicara pada Bu Lilis. Bu Lilis terlihat mengomel, wajahnya garang. Mbak Kania, suara Rina memecah kebisuan. Kalau suami Mbak benar-benar sayang dan cuma mau jemput, kenapa dia bawa 2 orang preman di kursi belakang? Rina menzoom gambar CCTV di area parkir. Kaca belakang mobil Firman sedikit terbuka. Ada 2 pria berbadan besar, berjaket kulit hitam, duduk menunggu di dalam mobil. Wajah mereka gelap, tapi jelas bukan teman kantor Firman. Siapa mereka? Bisikku ngeri. Air mata mulai menggenang. Penagih hutang, jawab Rina singkat. Atau mungkin eksekutor. Yang jelas, mereka menunggu Mbak keluar bawa uang tunai. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak tangis yang hendak pecah. Tubuhku gemetar hebat, kali ini bukan karena akting. Realita menghantamku lebih keras daripada lantai marmer tadi. Mereka mau merampok saya? Tanyaku terbata-bata. Suami saya sendiri? Rina menarik kursi putar dan duduk di hadapanku. Wajah dinginnya sedikit melunak, berganti menjadi tatapan kasihan. Bukan merampok, Mbak. Kalau merampok, mereka ambil paksa. Ini lebih parah. Mereka mau memaksa Mbak menyerahkan semuanya secara sukarela di dalam mobil itu, lalu membuang Mbak entah di mana setelah uangnya berpindah tangan. Rina mengeluarkan ponselnya. Tadi pagi, sekitar jam 8, sebelum bank buka, saya sedang merokok di samping gedung, dekat area parkir khusus. Mobil suami Mbak sudah parkir di sana sejak pagi buta. Jam 8, selaku. Jam 8 dia masih di rumah. Sarapan sama saya? Berarti orang suruhannya yang parkir duluan. Tapi jam 9 kurang, suami Mbak datang naik ojek online, lalu masuk ke mobil itu. Saya dengar percakapan mereka karena kaca mobilnya dibuka sedikit. Mereka pikir area samping itu sepi. Rina menatapku lurus. Suami Mbak bilang begini, pokoknya begitu dia keluar bawa duitnya, langsung seret masuk mobil. Ibuku nanti yang pegang dia di belakang. Kalian berdua pastikan dia tanda tangan surat kuasa sisa asetnya. Kalau dia nolak atau teriak, bungkam saja. Bikin seolah-olah dia kecelakaan atau dirampok orang lain. Duniaku runtuh. Firman. Mas Firman yang lembut. Mas Firman yang selalu mencium keningku sebelum tidur. Mas Firman yang tadi pagi memijat bahuku, ternyata dia merencanakan kematianku? Atau setidaknya, mencelakaiku demi uang? Kenapa? Air mataku tumpah deras. Kenapa Mbak menolong saya? Mbak kan gak kenal saya? Rina tersenyum kecut. Mbak Kania lupa sama saya? Aku menyeka air mata, menatap wajah Rina lekat-lekat. Wajah oval, tahi lalat kecil di dagu, mata yang tajam. Saya nggak ingat. Maaf. Wajar, Rina mengangkat bahu. Dulu saya kurus kering, hitam, dan dekil. 10 tahun lalu, waktu SMA. Saya Rina, anak penjaga sekolah di SMA 1. Mbak Kania dulu primadona sekolah, anak orang kaya. Ingatanku melayang ke masa SMA. Anak penjaga sekolah? Rina yang suka duduk di perpustakaan? Iya. Rina yang pernah dituduh mencuri dompet Siska, padahal Siska yang lupa naruh. Satu sekolah membuli saya, kecuali Mbak Kania. Mbak Kania yang nemuin dompet itu di laci meja Siska dan ngebelas saya di depan guru BK.
Mbak bahkan kasih saya bekal makan siang karena uang saku saya habis di pala kakak kelas. Aku ternganga. Kebaikan kecil yang bahkan sudah kulupakan ternyata diingat sedemikian rupa oleh orang lain. Saya nggak pernah lupa wajah Mbak Kania. Waktu lihat nama, Kania Puspita, di daftar antrean dan lihat suami Mbak di parkiran, saya tahu saya harus bayar hutang budi. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu luar ruangan nasabah. Suara teriakan Firman terdengar samar-samar tapi jelas penuh emosi. "Mana istri saya?" Katanya pingsan. "Saya suaminya. Biarkan saya masuk." Aku tersentak, merapat ke sandaran sofa dengan ketakutan. Rina berdiri dengan tenang. Dia menekan tombol di ponselnya, mengganti tampilan layar monitor ke kamera CCTV di dalam lobi. Di layar, terlihat Firman sedang membentak satpam. Wajahnya bukan wajah cemas. Itu wajah orang yang sedang panik karena rencananya berantakan. Matanya liar mencari-cari. Bu Lilis berdiri di belakangnya, berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk ke arah pintu staf. "Jangan keluar, Bu. Menantu saya di dalam. Dia bawa dokumen penting. Jangan-jangan kalian mau nipu dia ya?" teriak Bu Lilis. Suaranya melengking. Satpam berusaha menenangkan. "Sabar, Pak, Bu. Ibunya lagi ditangani. Nggak boleh masuk area terbatas sembarangan." "Mbak," Rina berbalik padaku. Wajahnya serius. "Sekarang kita harus main cantik. Kalau Mbak keluar sekarang, mereka akan langsung seret Mbak dengan alasan, bawa ke rumah sakit, padahal dibawa ke mobil preman itu. Aku harus gimana? Rin, tolong aku. Aku merasa seperti anak kecil yang tersesat." "Kita buat skenario baru," kata Rina, matanya berkilat licik, kelicikan yang kali ini berpihak padaku. "Mbak harus tetap sakit. Sakit parah. Kita bikin mereka nggak bisa bawa Mbak pergi hari ini. Kita ulur waktu. Dan sementara itu, kita kuras balik mereka." Aku menelan ludah. "Maksudmu? Suami Mbak butuh uang itu hari ini kan? Pasti karena hutang judi atau rentenir yang sudah jatuh tempo. Kalau hari ini dia nggak dapat uang, dia yang bakal dikejar-kejar preman-preman itu, bukan Mbak?" Rina mendekat, berbisik, "Sekarang, hapus air mata Mbak. Kita akan keluar lewat pintu belakang. Saya panggilkan taksi yang aman. Mbak pulang ke rumah, kunci pintu kamar, dan kirim pesan ke suami Mbak kalau Mbak sudah di rumah karena saking pusingnya tadi langsung pulang. Tapi mereka akan marah. Biarkan mereka marah. Yang penting Mbak aman dulu di rumah, dan uangnya masih aman di bank. Besok, kita susun rencana buat menghancurkan mereka pelan-pelan." Rina membawaku menyelinap lewat lorong gudang arsip yang berdebu. Baunya apek, tapi bagiku ini bau keselamatan. Kami sampai di pintu belakang ban yang terhubung ke gang kecil. Taksi online-nya sudah saya pesan atas nama saya, biar nggak terlacak di HP Mbak. Nanti sopirnya teman saya, namanya Pak Jojo. Dia bisa dipercaya, kata Rina sambil membuka kunci pintu besi. Sebelum aku melangkah keluar, Rina menahan lenganku. "Tunggu, Mbak. Dengar ini dulu." Rina membuka aplikasi perekam suara di ponselnya. Saya sempat rekam sedikit waktu nguping di parkiran tadi. Buat bukti, supaya Mbak Kania nggak ragu lagi kalau mau bertindak tegas sama suami sendiri. Rina menekan tombol play. Suara kresek-kresek terdengar, lalu suara cempreng Bu Lilis muncul, jernih dan menyakitkan. "Men, ingat ya, begitu duit cair, sertifikat rumah itu langsung balik nama ke ibu. Si Kania itu bodoh, dia nggak bakal sadar. Kalau dia nanya, bilang aja buat pengamanan aset. Terus, kamu ceraikan dia bulan depan. Kita usir dia." Ibu udah muak lihat mukanya yang sok polos itu. Masa kita harus nunggu dia mati dulu baru dapat semuanya? Lalu suara Firman terdengar, suara yang biasanya memanggilku, "Sayang." "Iya, Bu. Tenang aja. Yang penting hari ini beres dulu. Hutangku di Bos Naga udah 2 miliar, Bu. Kalau nggak bayar hari ini, ginjalku taruhannya. Kania itu cuma sapi perah. Kalau susunya udah habis, ya kita potong aja." Rekaman berhenti. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada belati yang diputar pelan-pelan di dalam jantungku. Sapi perah. Selama ini aku mengabdi, mencintai,
memberikan segalanya, dan dia menyebutku sapi perah yang siap dipotong. Rasa takut yang tadi menguasai diriku perlahan berubah. Panas. Membakar. Itu adalah amarah. Amarah seorang istri yang dikhianati sampai ke tulang sumsum. Aku menatap Rina. Air mataku sudah kering. Tanganku mengepal erat sampai kuku menancap di telapak tangan. Terima kasih, Rin. Suaraku terdengar berbeda. Lebih berat. Lebih dingin. Aku akan ikuti rencanamu. Rina tersenyum tipis. Senyum puas. Bagus. Jangan biarkan mereka menang, Mbak. Sikat habis. Aku masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Dari balik kaca jendela mobil, aku melihat gedung bank itu menjauh. Di dalam sana, di lobi depan, Firman dan Bu Lilis mungkin masih berteriak-teriak mencari keberadaanku. Mereka tidak tahu bahwa Kania yang penurut dan bodoh itu sudah mati di kursi tunggu bank tadi. Yang pulang ke rumah sekarang adalah Kania yang baru. Dan Kania yang ini tidak akan membiarkan 1 rupiah pun uang Bapak jatuh ke tangan para penjahat itu. Di dalam taksi, aku mengeluarkan ponsel. Ada 20 panggilan tak terjawab dari Firman. Aku mengetik pesan singkat, tanganku tidak lagi gemetar. Untuk Mas Firman, Mas, aku udah di rumah. Tadi saking pusingnya aku langsung naik taksi lewat pintu samping. Lupa bilang. Kepalaku sakit banget rasanya mau pecah. Uangnya belum bisa cair hari ini karena sistem bank error pas aku pingsan. Pulanglah, aku butuh kamu. Send. Aku bersandar di jok mobil, menatap jalanan Jakarta yang macet. Permainan dimulai, Mas Firman. Mari kita lihat, siapa yang akan hancur duluan. Taksi online yang dikemudikan Pak Jojo berhenti tepat di depan pagar rumah minimalis bercat krem itu. Rumah yang selama 3 tahun ini kubangun dengan cinta, menyisihkan gaji bulananku, menata tamannya sendiri, kini tak lagi terasa seperti home. Ia terasa seperti kandang singa. Dan aku adalah mangsa yang dengan sukarela masuk kembali ke dalamnya. Mbak Kania, yakin berani masuk sendiri? Tanya Pak Jojo, menatapku lewat spion tengah. Wajah pria parubaya itu tampak khawatir. Rina pasti sudah menceritakan garis besarnya. Aku mengangguk mantap, meski tanganku dingin. Saya harus. Pak, kalau saya lari sekarang, mereka bakal cari saya sampai ke lubang semut. Saya harus ambil sesuatu di dalam sebelum pergi selamanya. Hati-hati, Mbak. Kalau ada apa-apa, telepon Rina atau pencet tombol darurat di aplikasi. Aku turun. Langkahku berat menapaki paving blok carport yang kosong. Mobil Pajero Firman belum ada. Bagus. Aku punya waktu beberapa menit untuk menyiapkan panggung. Begitu masuk rumah, aku langsung mengunci pintu utama dan berlari ke kamar mandi. Di depan cermin, aku menatap pantulan wajahku. Masih terlalu segar untuk orang yang katanya pingsan dan sakit parah. Aku menghapus lipstik, membiarkan bibirku pucat. Kuambil sedikit bedak bayi, kutepuk-tepuk di wajah agar terlihat lebih putih dan kuyu. Rambutku yang biasanya rapi, kuacak-acak sedikit, membuat kesan lepek seolah aku berkeringat dingin menahan sakit. Kulepas kemeja kerjaku, menggantinya dengan daster rumahan yang agak lusuh. Sekarang, aku bukan Kania wanita karir yang cerdas. Aku adalah Kania istri yang lemah, sakit, dan butuh perlindungan. Baru saja aku merebahkan diri di kasur dan menarik selimut sampai dada, terdengar deru mesin mobil yang familiar berhenti di depan rumah. Suara rem tangan ditarik kasar. Pintu mobil dibanting. Brak, jantungku berpacu. Ingat, Kania. Kamu sakit. Kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Suara kunci diputar di pintu depan. Langkah kaki tergesa-gesa, bukan 1 pasang, tapi 2. Sepatu hak tinggi Bu Lilis beradu dengan lantai keramik, menciptakan bunyi trak-trak-trak yang agresif. Kania, Kania. Suara Firman menggelegar. Bukan nada khawatir, tapi nada orang yang menuntut penjelasan. Pintu kamar tidur terbuka lebar. Firman berdiri di sana, napasnya memburu, wajahnya merah padam. Di belakangnya, Bu Lilis menyusul dengan wajah ditekuk, matanya langsung menyapu seisi kamar, seolah mencari tumpukan uang yang mungkin kusembunyikan. Ya ampun, Mas. Aku mengeluarkan suara parau yang sudah kulatih. Aku mencoba bangun dengan susah payah,
memegangi kepalaku. Kalian kok baru pulang? Aku takut sendirian. Firman melangkah lebar mendekati ranjang. Dia tidak memelukku. Tangannya langsung mencengkeram bahuku. Cengkeramannya kuat, terlalu kuat. Kamu ini gimana sih? Bentaknya. Tadi dibilang pingsan, terus pas aku mau jemput ke dalam, satpam bilang kamu udah pulang. Kenapa nggak nunggu Mas? Kenapa HP dimatiin? Aku meringis, berpura-pura kesakitan karena cengkeramannya, tapi dalam hati aku mencatat. Dia tidak tanya, apa kamu baik-baik saja? Dia tanya kenapa aku pergi. Sakit banget, Mas. Rintihku, air mata buaya mulai keluar. Tadi di bank rame banget, aku sesak napas, gelap semua. Pas sadar, aku panik, aku cuma pengen pulang. Satpam bilang mobil Mas nggak ada di depan, jadi aku pesen taksi. Bohong, potong Bu Lilis tajam. Dia maju, menepis tangan Firman dari bahuku, lalu ganti menempelkan punggung tangannya ke dahiku. Kasar sekali. Badan nggak panas kok. Jangan manja kamu, Nia. Gara-gara kamu pulang seenaknya, rencana Firman jadi berantakan. Rencana apa, Bu? Tanyaku polos, menatap mata tua yang penuh kebencian itu. Firman dan Bu Lilis saling berpandangan. Ada kilat panik di mata Firman. Rencana bisnis. Lah? Firman menyela cepat, nadanya sedikit menurun tapi masih tinggi. Mas kan udah bilang, Mas butuh dana itu hari ini buat DP showroom. Orang dealernya nungguin sampai jam 12 siang tadi. Sekarang udah jam berapa? Hangus, Nia. Kesempatan emas hangus gara-gara kamu pingsan. Firman membanting tas kerjanya ke lantai. Isinya berhamburan. Maaf, Mas. Aku menunduk, menyembunyikan seringai tipis. Tapi tadi, kata telernya sistem lagi offline pas aku mau tanda tangan. Jadi walaupun aku nggak pingsan, uangnya tetap nggak bisa cair hari ini. Hening. Firman terdiam. Bu Lilis melongo. Apa? Suara Firman melengking. Sistem offline. Iya, aku berbohong dengan lancar. Rina bilang alasan, sistem offline, adalah alasan paling klasik dan paling susah dibantah orang awam. Mbak telernya bilang jaringan pusat lagi kena maintenance dadakan. Nggak bisa tarik tunai jumlah besar atau transfer clearing. Bisanya besok pagi. Firman mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari bedak di wajahku. Dia mengusap wajahnya kasar, lalu mengacak-acak rambutnya sendiri. Besok pagi. Gumamnya, suaranya bergetar. Mati aku. Kenapa Mas? Kok mati? Tanyaku, memancing. Firman tersentak. Dia sadar dia hampir kelepasan. Dia memaksakan seulas senyum yang mengerikan, bibirnya tersenyum, tapi matanya melotot panik. Nggak maksud Mas, mati langkah bisnisnya. Sayang banget, Nia, keuntungan ratusan juta melayang. Dia duduk di tepi ranjang, lalu memegang tanganku. Tangannya basah oleh keringat dingin. Tapi ya udah, kalau emang sistemnya error, mau gimana lagi? Kamu beneran sakit? Pusing banget. Mas, mual, kataku. Ya sudah istirahat, kata Bu Lilis ketus. Tapi besok pagi-pagi buta kita harus ke bank lagi. Awas kalau pingsan lagi. Minum obat sana. Bu Lilis menarik lengan Firman keluar kamar. Ayo men, bicara di luar. Pintu kamar ditutup, tapi tidak rapat. Aku menahan napas, menajamkan telinga. Dari ruang tengah, terdengar suara bisikan tajam. Gimana ini, men? Si Naga nggak mau tahu. Dia kasih tempo sampai jam 6 sore ini. Kalau nggak ada duitnya, dia bakal kirim orang ke sini. SSTT. Pelanin suara ibu. Aku lagi nego minta perpanjangan waktu sampai besok pagi. Alasan bini sakit dan bank offline mungkin bisa diterima. Doain aja, Bu. Aku nggak mau jari tanganku dipotong. Jari tangan dipotong. Aku merinding di balik selimut. Ternyata ancamannya senyata itu. Aku sedang tidur di samping bom waktu. Menjelang sore, suasana rumah terasa mencekam. Seperti ada mendung tebal yang menggantung di plafon ruang tamu. Firman mondar-mandir di teras, merokok tiada henti.
Padahal dia sudah berhenti merokok 2 tahun lalu demi program hamil kami. Program hamil yang ternyata cuma wacana karena uangnya selalu habis dia pakai judi. Aku keluar kamar dengan langkah diseret, berpura-pura mau mengambil air minum. Di ruang makan, Bu Lilis sedang duduk menghadap meja, jarinya mengetuk-ngetuk permukaan kaca dengan ritme cepat yang mengganggu. Dia menatapku tajam begitu aku muncul. "Udah sembuh?" tanyanya tanpa basa-basi. "Masih lemas, Bu," jawabku pelan. "Lemas kok awet," sindirnya. "Nia, kamu itu istri. Harusnya kamu ngerti prioritas suami. Firman itu lagi pusing mikirin masa depan kalian. Kamu malah jadi beban dengan sakit-sakitan begini." Dulu, kalimat seperti ini akan membuatku menangis dan minta maaf. Aku akan merasa bersalah karena menjadi istri yang tidak suportif. Tapi sekarang, mendengarnya membuat perutku mual karena jijik. "Maaf ya, Bu," kataku datar, menuang air ke gelas. "Namanya sakit kan gak ada yang minta." Firman masuk dari teras. Bau asap rokok menguar kuat dari bajunya. Wajahnya tegang, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ponselnya terus digenggam erat. "Gimana, Mas?" tanyaku, pura-pura perhatian. "Bisnisnya masih bisa diselamatkan?" Firman menatapku, tatapan matanya kosong sesaat sebelum dia tersadar. Bisa. Mas udah telepon rekan Mas. Dia baik, mau nunggu sampai besok pagi. Jam 8 tank kita harus di bank ya, sayang. Kamu harus kuat." Dia mendekat, mencoba memelukku. Aku menahan napas, menahan dorongan untuk menendang tulang keringnya. "Masakin dong, Nia," kata Bu Lilis tiba-tiba. "Ibu lapar. Dari tadi ngurusin kamu pingsan, ibu belum makan siang." Luar biasa. Menantunya baru pulang dari pingsan, dia malah minta dilayani. "Maaf Bu, kepala Nia muter kalau berdiri lama," tolakku halus. "Pesan GoFood aja ya. Pakai HP Mas Firman." Boros. Bu Lilis mendengus. "Ya udah, biar ibu masak mie instan aja. Istri kok nggak guna." Bu Lilis beranjak ke dapur dengan hentakan kaki keras. Sengaja membanting panci dan sendok untuk menunjukkan kekesalannya. Aku duduk di sofa sebelah Firman. Ponselnya berkedip. Ada notifikasi masuk. Dia buru-buru membalikannya, layar menghadap ke bawah. "Siapa Mas?" "Klien," jawabnya cepat. Terlalu cepat. "Mas," panggilku lembut, mencoba taktik baru. "Sebenarnya aku punya tabungan lain di rekening lama. Nggak banyak sih, cuma 50 juta. Kalau Mas butuh banget buat DP." Mata Firman langsung berbinar. Seperti anjing melihat tulang. Perubahan ekspresinya drastis dan menakutkan. "Ada? Di mana? Bisa transfer sekarang?" Dia langsung menegakkan punggung, sakit kepalanya seolah hilang instan. "Bisa sih, lewat M-Banking. Tapi..." Aku menggantung kalimatku. "Tapi apa?" "Transfer sekarang, Nia. Cepat!" desaknya. Tangannya sudah terulur seolah mau merebut HP-ku. Tapi tokennya ketinggalan di laci kantor. "Besok baru bisa diambil." Dustaku. Bahu Firman merosot lagi. "Arg, kamu ini teledor banget sih," bentaknya. Emosinya tidak stabil. Sedetik manis, sedetik buas. Tanda-tanda orang yang sedang di bawah tekanan psikologis berat. "Kenapa sih Mas marah-marah terus?" tanyaku dengan nada sedih yang kubuat-buat. Katanya sayang. Firman sadar dia kelepasan lagi. Dia mengusap wajahnya, menarik napas panjang. "Maaf, Mas stres. Mas cuma pengen kita sukses. Nia, Mas pengen beliin kamu rumah yang lebih gede, mobil baru. Mas sayang banget sama kamu." Bullshit. Kata-kata manis itu terasa hambar. Dulu aku percaya, sekarang aku tahu itu hanyalah alat manipulasi. "Iya, Mas. Aku ngerti," jawabku. "Aku tidur lagi ya. Biar besok fit ke bank." "Iya, tidur yang nyenyak. Biar besok nggak ada drama lagi," katanya dingin. Aku masuk kamar, mengunci pintu. Tapi kali ini, aku tidak tidur. Aku menunggu. Aku butuh bukti konkret. Aku butuh tahu seberapa dalam lubang kubur yang digali Firman,
Dan apakah dia sudah menggadaikan aset-aset lain atas namaku? Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sunyi senyap. Hanya terdengar suara dengkuran keras dari kamar tamu, tempat Bu Lilis tidur, dan dengkuran halus di sampingku. Firman tertidur pulas karena kelelahan, atau mungkin efek obat penenang yang kulihat dia telan tadi malam. Ini kesempatanku. Dengan gerakan sangat pelan, aku bangun dari tempat tidur. Jantungku berdebar kencang, takut kasur berderit. Aman. Aku mengambil ponsel Firman yang tergeletak di nakas, tersambung ke kabel charger. Layarnya menyala saat ku sentuh. Masukkan PIN. Dulu, PIN-nya adalah tanggal pernikahan kami. Sebulan lalu dia menggantinya. Tapi Firman bukan orang yang kreatif. Aku mencoba tanggal lahir ibunya, 150.865. Gagal. Aku mencoba tanggal lahirnya sendiri. Gagal. Aku berpikir keras. Apa angka yang penting baginya sekarang? Uang? Bukan. Plat nomor mobil Pajero kesayangannya yang dia beli dengan uang bisnis itu. 8.899. Aku menambahkan 2 angka di belakangnya, mungkin tahun beli? 889.924. Klik. Terbuka. Dasar narsis. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi WhatsApp. Chat paling atas bukan dariku, tapi dari kontak bernama CS Nagareja. Aku membukanya. Dan aku hampir muntah. Isinya bukan sekadar tagihan. Itu teror. Ada foto-foto mengerikan, seseorang dengan wajah babak belur, jari yang diperban darah. Lalu pesan teksnya, Bos Firman, waktu habis jam 18 tadi. Anda minta perpanjangan sampai besok pagi jam 9. Ini kesempatan terakhir. Kalau besok dana 2,5 M tidak masuk, kami tidak akan tagih ke Anda lagi. Kami akan jemput istri Anda. Cantik juga bukan ya? Laku kalau dijual di luar negeri. Aku menutup mulutku rapat-rapat, menahan jeritan. Mereka mengincarku. Firman menjadikan aku jaminan fisiknya. Aku scroll ke atas. Ada foto KTP-ku. Foto buku nikah. Dan astaga. Foto sertifikat rumah ini. Sertifikat rumah ini atas namaku, warisan Bapak. Bagaimana bisa Firman memotretnya? Sertifikat itu ada di brankas lemari, dan kuncinya selalu kusembunyikan di dalam boneka beruang di lemari pajangan. Berarti Firman sudah lama tahu tempat persembunyian kuncinya. Aku keluar dari aplikasi chat, beralih ke galeri. Aku butuh bukti foto sertifikat itu sudah dia kirim ke orang lain. Benar saja, di folder Send, ada foto sertifikat rumah dan BPKB mobilku, Honda Jazz yang jarang kupakai. Lalu aku membuka aplikasi email. Ada notifikasi dari situs judi slot online. Deposit berhasil 50 juta. Deposit berhasil 100 juta. Kalah. Riwayat transaksinya gila-gilaan. Dalam 6 bulan terakhir, dia sudah menghabiskan hampir 3 miliar. Uang dari mana? Ternyata dia sudah diam-diam menjual tanah warisan ibunya, yang katanya mau dibangun kontrakan, dan meminjam ke teman-temannya atas nama modal proyek. Sekarang sumber dananya habis, dan aku adalah sapi perah terakhir. Aku mengambil ponselku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku memotret layar HP Firman. Memotret chat ancaman, memotret bukti judi, memotret foto sertifikat yang dia kirim. Semua bukti ini aku kirim ke email rahasiaku dan ke nomor WhatsApp Rina, lalu langsung kuhapus dari chat history di HP-ku agar tidak ketahuan. Setelah selesai, aku menaruh kembali HP Firman di posisi semula. Persis sama. Aku menatap wajah suamiku yang sedang tidur. Wajah yang terlihat polos seperti bayi. Dulu aku mencintai wajah ini. Sekarang, aku melihat monster. Aku berjingkat menuju lemari pajangan. Aku meraba boneka beruang di rak atas. Resleting belakangnya kubuka. Kosong. Kunci brankas tidak ada. Panik mulai menyergap. Aku lari kecil ke lemari pakaian, membuka pintu brankas kecil di pojok bawah. Pintunya tidak terkunci. Hanya dirapatkan. Aku membukanya. Kosong. Sertifikat rumah dan BPKB mobilku sudah tidak ada. Firman sudah mengambilnya. Pasti dia bawa di tas kerjanya,
Siap untuk diserahkan ke rentenir besok setelah dia menguras isi rekeningku di bank. Jadi rencananya, ambil uang tunai deposito, lalu serahkan sertifikat rumah sebagai pelunasan sisa hutang. Dia mau membuatku miskin total dalam 1 hari. Aku harus mengambil kembali sertifikat itu. Aku melirik tas kerja Firman yang tergeletak di kursi meja rias. Aku membukanya perlahan. Ada map coklat di sana. Kutari isinya. Benar. Sertifikat hak milik atas nama Kania Puspita. Aku ingin mengambilnya sekarang. Tapi kalau besok pagi dia cek tasnya dan sertifikat ini hilang, dia akan mengamuk. Dia akan tahu aku sudah sadar. Dan di rumah ini ada dia dan ibunya. Aku kalah tenaga. Bisa-bisa aku dibunuh di tempat. Aku harus menukarnya. Otakku berputar cepat. Aku ingat, di laci meja kerjaku ada fotokopi warna sertifikat ini. Kualitasnya sangat bagus. Dulu kubuat untuk arsip. Kertasnya memang beda, tapi sekilas mata sangat mirip. Aku lari ke ruang kerja di sebelah. Mengambil map arsip. Menemukan fotokopi warna itu. Lalu aku melipatnya persis seperti sertifikat asli. Aku menyisipkannya ke dalam map plastik di tas Firman. Sertifikat asli? Aku selipkan di bawah tumpukan baju kotor di keranjang laundry di sudut kamar mandi. Tempat paling jorok yang tidak mungkin diperiksa Firman. Jantungku rasanya mau meledak. Aku kembali ke kasur, menarik selimut, dan pura-pura tidur tepat saat Firman menggeliat dan mengubah posisi tidurnya. Enggak, erangnya. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Air mata menetes satu di bantal. Tunggu pembalasanku besok, Mas. Matahari pagi menembus celah gorden, tapi tidak membawa kehangatan bagiku. Pukul 6 pagi. Firman sudah bangun, sudah mandi, dan sudah rapi. Semangat sekali dia mau merampok istrinya sendiri. Nia, bangun. Ayo siap-siap. Kita berangkat jam 7 biar dapat antrean awal, guncangnya di bahuku. Aku membuka mata, mengerjapkan mata perlahan. Rencana tahap 2 dimulai. Aduh, Mas. Aku memegang perutku. Perutku sakit banget, melilit. Firman berdecak kesal. Apalagi sih sekarang? Jangan banyak alasan deh. Beneran, Mas. Kayaknya asam lambungku naik gara-gara stres kemarin. Aku nggak kuat bangun. Aku meringkuk seperti udang. Bu Lilis masuk ke kamar tanpa mengetuk, membawa nampan. Baunya menyengat. Bau jamu yang sangat pekat. Nih, minum jamu. Ibu bikin khusus. Resep leluhur, biar kuat. Habis minum ini langsung segar. Terus mandi. Perintah Bu Lilis, menyodorkan gelas berisi cairan hitam pekat. Baunya aneh. Ada bau kunyit, tapi ada bau lain yang tajam. Seperti bau obat kimia yang ditumbuk. Firasatku menjerit, jangan minum. Makasih, Bu. Taruh situ aja dulu, nanti Nia minum kalau udah nggak mual. Kalau minum sekarang pasti muntah. Tolakku. Minum sekarang. Dikit aja. Paksa Bu Lilis, menyodorkan gelas itu ke bibirku. Aku menepis tangannya pelan, tapi gelas itu bergoyang dan sedikit isinya tumpah ke spray putih. Cairan itu meninggalkan noda hitam kehijauan yang berbuih sedikit. Buih? Jamu macam apa yang berbuih saat kena kain? Ibu kok maksa sih? Bentak Firman, tapi bukan membelaku, melainkan karena takut waktunya terbuang. Ya udah, Nia, kamu cuci muka aja. Nanti sarapan di jalan. Pokoknya kita harus berangkat. Ponselku berbunyi. Video call dari nomor tak dikenal. Itu sinyal dari Rina. Siapa? Tanya Firman curiga. Dokter Halodoc, jawabku cepat. Tadi aku konsultasi online sambil nunggu Mas bangun. Aku mengangkat telepon itu, mengarahkan layar ke wajahku, tapi memblokir pandangan Firman ke layar. Di layar, bukan dokter, tapi Rina yang memakai jas putih, entah dapat dari mana, mungkin pinjam kostum. Rina tidak bicara, dia hanya mengetik teks di layar yang bisa kubaca, speaker on. Biar aku yang ngomong. Aku menyalakan speaker. Halo, Ibu Kania? Suara Rina terdengar berwibawa, berat, dan sangat formal. Dia mengubah suaranya. Iya, Dok. Saya lemah sekali, jawabku. Berdasarkan keluhan ibu mengalami gejala tifus akut dan tekanan darah drop drastis.
Saya sangat menyarankan bed rest total selama 3 hari. Jangan banyak bergerak, apalagi bepergian. Kalau dipaksakan, pembuluh darah bisa pecah karena stres. Saya sudah resepkan obat, nanti dikirim. Firman merebut ponselku. Dok, istri saya cuma pusing biasa. Dia harus ke ban hari ini, tanda tangan penting. Bisa kan? Bapak suaminya? Suara, dokter, Rina terdengar tegas dan galak. Kalau Bapak memaksa istri Bapak yang sedang kondisi kritis begini untuk aktivitas berat, Bapak bisa saya laporkan atas pasal penelantaran dan KDRT. Kalau dia pingsan lagi dan stroke di jalan, Bapak mau tanggung jawab? Biarkan dia istirahat hari ini. Besok kalau sudah turun demamnya baru boleh keluar. Klik. Telepon dimatikan sepihak oleh Rina. Firman mematung memegang ponselku. Wajahnya merah pada menahan marah. Dia ingin membanting HP itu, tapi itu HP-ku yang berisi akses ke uangnya. Sialan, umpat Firman. Dokter sok tahu. Mas. Panggilku lirih. Dokter bilang bahaya. Firman menatapku dengan tatapan yang membuatku yakin. Jika tidak ada hukum di negara ini, dia pasti sudah mencekiku sekarang juga. Oke, desisnya. Oke. Hari ini kamu istirahat. Tapi besok, mau kamu stroke, mau kamu mati, kita tetap ke bank. Dia keluar kamar, membanting pintu sekuat tenaga sampai lukisan di dinding miring. Aku menghela napas lega. 1 hari. Aku berhasil membeli waktu 1 hari lagi. Tapi ini belum selesai. Di ruang tamu, aku mendengar Firman menelepon seseorang dengan suara memelas, memohon perpanjangan waktu lagi dengan jaminan, besok pasti cair 2 kali lipat. Aku harus memanfaatkan hari ini. Aku harus memastikan besok adalah hari kiamat bagi mereka, bukan bagiku. Siang itu, rumah terasa seperti penjara dengan 2 sipir yang gila. Bu Lilis tidak lagi berpura-pura baik. Dia duduk di kursi goyang di sudut kamar tidurku, mengawasiku seperti elang. Tidur. Jangan main HP, hardiknya setiap kali aku menyentuh ponsel. Mereka menyita chargerku. Bateraiku tinggal 40%. Aku harus hemat. Aku melirik gelas jamu yang tadi pagi ditaruh di meja. Bu Lilis belum membuangnya. Bu, Nia mau ke kamar mandi. Izinku? Jangan lama-lama, sahutnya ketus. Aku membawa gelas jamu itu, menyembunyikannya di balik selimut yang kulilitkan ke tubuh. Di kamar mandi, aku menuangkan cairan hitam itu ke dalam pot tanaman lidah mertua yang ada di sudut. Tanaman hias indoor. Sore harinya, ketika aku kembali ke kamar mandi, aku melihat tanaman lidah mertua yang tadinya hijau segar itu kini layu. Daun-daunnya yang tebal menjadi lembek dan berwarna coklat kekuningan di bagian pangkalnya. Racun. Itu bukan jamu kuat. Itu mungkin racun tikus dosis rendah, atau obat pencahar dosis tinggi yang dicampur entah apa. Mereka ingin membuatku sakit beneran. Atau mungkin membunuhku perlahan agar terlihat seperti kematian wajar karena sakit. Tubuhku menggigil. Mereka benar-benar berniat jahat. Menjelang maghrib, teror yang sebenarnya datang. Bukan lewat telepon, tapi fisik. Prang. Suara kaca pecah terdengar dari ruang tamu. Aku mendengar Bu Lilis menjerit histeris. Darah. Firman. Ada kepala ayam. Aku melompat dari kasur, lupa dengan akting sakitku, lari ke ruang tamu. Kaca jendela depan pecah berantakan. Sebuah batu besar tergeletak di lantai, dibungkus kertas. Di sebelahnya, ada bungkusan plastik bening berisi kepala ayam yang masih meneteskan darah segar. Firman berdiri mematung, wajahnya seputih kertas. Dia memungut batu itu, membuka kertas pembungkusnya. Tulisan spidol merah darah, besok jam 9 pagi. Uang atau nyawa. Firman meremas kertas itu. Dia menoleh ke arahku. Matanya merah, urat lehernya menonjol. Dia tidak terlihat takut lagi. Dia terlihat seperti binatang buas yang terpojok. Dia berjalan ke arahku. Langkahnya cepat. Plak. Tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Sudut bibirku terasa sobek. Aku terhuyung, jatuh ke lantai. Lihat gara-gara kamu, teriak Firman, suaranya pecah. Dia menunjuk-nunjuk wajahku. Gara-gara kamu manja, gara-gara kamu sakit-sakitan,
nyawa kita terancam. Kamu tahu itu siapa? Itu orang yang bisa bunuh kita semua. Firman. Bu Lilis mencoba menahan anaknya, tapi bukan karena kasihan padaku. Jangan pukul mukanya. Nanti kalau lebam, teller bank curiga. Pukul badannya aja. Aku menatap mereka berdua dari lantai. Air mata mengalir di pipiku yang panas. Tamparan ini adalah puncaknya. Sisa-sisa rasa cinta atau kasihan yang mungkin masih ada setitik di hatiku, lenyap seketika itu juga. Firman mencengkeram kerah dasterku, menarikku mendekat ke wajahnya. Bau napasnya busuk karena rokok dan ketakutan. Dengar ya, Nia. Besok pagi, kamu gak usah banyak drama. Kamu dandan cantik. Senyum, tanda tangan slip penarikan. Kalau kamu bertingkah, atau kalau kamu coba-coba lapor polisi, ibu kamu yang di kampung, makamnya bakal aku ratain. Dan kamu gak akan selamat keluar dari bank itu. Dia menghempaskan tubuhku kembali ke lantai. Kurung dia di kamar. Kunci dari luar, perintah Firman pada ibunya. Bu Lilis menyeretku, benar-benar menyeret lenganku. Masuk ke kamar. Brak, pintu dikunci. Klik, klik. Aku sendirian di kamar yang gelap. Pipiku berdenyut nyeri. Di luar, Firman sedang memaku papan kayu untuk menutupi jendela yang pecah. Aku meraba saku dasterku. Ponselku masih ada di sana. Mereka lupa mengambilnya karena panik dengan kepala ayam tadi. Baterai 15%. Aku membuka WhatsApp Rina. Aku mengetik dengan cepat, air mata bercampur darah dari bibir menetes ke layar. Rin, mereka main fisik. Besok jam 9 pagi mereka bawa aku ke bank. Siapkan polisi. Siapkan semuanya. Aku akan habisi mereka besok. Tepat di depan mukamu. Rina membalas instan, polisi sudah standby menyamar jadi nasabah besok. Satpam juga sudah dikondisikan. Bertahanlah semalam lagi, Mbak. Besok adalah panggung milikmu. Aku mematikan ponsel. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Rasa takut itu sudah hilang. Yang tersisa hanya dingin. Besok, Firman akan melihat siapa sebenarnya yang dia sebut, sapi perah, bodoh ini. Besok, aku akan tersenyum saat melihat borgol melingkar di tangannya. Lampu kamar sengaja kumatikan. Aku duduk bersandar di pojok ruangan, di titik yang paling jauh dari jangkauan pandangan jika seseorang mengintip dari lubang kunci. Hanya cahaya layar ponsel yang menerangi wajahku yang lebam. Cahayanya kuredupkan sampai titik terendah. Baterai, 12%. Waktu, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Di luar sana, suasana rumah hening, tapi itu keheningan yang menipu. Aku tahu Firman tidak tidur nyenyak. Mungkin dia sedang duduk di ruang tamu dengan parang di pangkuan, menjaga rumah dari teror kepala ayam, atau mungkin dia sedang menangis memikirkan nasib jari-jarinya besok. Aku tidak peduli. Jari-jariku menari lincah di atas layar ponsel. Bukan untuk mengirim pesan, tapi membuka aplikasi mobile banking dari bank yang berbeda, rekening tabungan pribadiku yang selama ini kupakai untuk menampung gaji dan bonus tahunan. Firman tahu rekening ini, tapi dia pikir isinya cuma uang receh untuk belanja bulanan. Dia tidak tahu aku rajin memindahkan dividen saham peninggalan bapak ke sini. Aku membuka fitur chat di aplikasi e-commerce, satu-satunya jalur komunikasi yang tidak mungkin terpikirkan oleh Firman untuk diperiksa. Di sana, akun bernama Toko Berkah Abadi, yang sebenarnya adalah akun samaran Rina, sedang online. Kania, Rin, aku nggak bisa tidur. Mereka kunci aku di kamar. Besok jam 9 teng mereka seret aku ke sana. Toko Berkah Abadi, Rina, tenang, Mbak. Rencana B siap. Polisi berpakaian preman akan pura-pura jadi nasabah sejak jam 8 pagi. Satpam Pak Yanto juga sudah saya briefing. Dia ada di pihak kita. Yang penting Mbak harus terlihat kooperatif sampai masuk ke meja saya. Kania, sertifikat rumah asli masih aman di keranjang baju kotor. Yang di tas Firman itu palsu. Tapi Rin, gimana soal uang deposito itu? Kalau besok aku tanda tangan pencairan, sistem akan memprosesnya kan? Aku nggak mau uang Bapak jatuh ke tangan mereka sepeser pun. Toko Berkah Abadi, Rina, itu bagian terbaiknya. Deposito Mbak Kania itu jenis ARO,
automatic rollover, plus bunga. Tapi sistem bank kita punya fitur, security freeze. Kalau pemilik rekening melaporkan dugaan penyalahgunaan. Saya sudah input laporan internal tadi sore, jam 16.55, tepat sebelum sistem closing. Status rekening Mbak sekarang, suspended for investigation. Aku menghela napas lega. Air mata menetes lagi, membasahi pipi yang bengkak. Rina, wanita yang dulu kubela dari tuduhan pencurian receh di kantin sekolah, kini menyelamatkan harta warisan bapak yang nilainya miliaran. Kan ya? Jadi besok. Toko berkah abadi, Rina. Jadi besok. Walau Mbak tanda tangan sampai tinta pulpen habis pun, uang itu nggak akan bisa keluar. Sistem akan menolak dengan kode error. Firman bakal ngamuk di tempat. Dan saat dia ngamuk itulah polisi masuk. Kan ya? Terima kasih, Rin. Kamu malaikatku. Toko berkah abadi, Rina. Simpan terima kasihnya buat nanti, Mbak. Sekarang Mbak hapus chat ini, uninstall aplikasinya kalau perlu. Tidur. Kumpulkan tenaga. Besok Mbak harus akting jadi istri yang pasrah dan bodoh. Jangan sampai mereka curiga ada jebakan. Aku menuruti saran Rina. Menghapus jejak digital, mematikan ponsel untuk menghemat sisa baterai 5% yang krusial untuk besok. Aku merangkak naik ke tempat tidur. Pipiku berdenyut nyeri setiap kali bersentuhan dengan bantal. Rasa sakit fisik ini justru bagus. Ini akan menjadi bahan bakar kebencianku besok. Ini akan membuat aktingku sebagai istri teraniaya menjadi sempurna tanpa perlu dibuat-buat. Di balik selimut, aku tersenyum getir. Firman mengira dia yang memegang kendali, karena dia yang memegang kunci kamar. Dia tidak tahu, kunci kehancurannya sudah kuputar sejak tadi sore. Pukul 5.30 pagi. Suara kunci diputar. Pintu kamar terbuka. Bu Lilis masuk membawa baskom air hangat dan handuk kecil. Wajahnya terlihat lelah, kantung matanya tebal, dan rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini agak berantakan. Jelas dia tidak tidur semalaman. Ketakutan akan ancaman rentenir ternyata bisa merontokkan arogansi wanita tua ini. Bangun, Nia, suaranya serak, tidak seketus biasanya. Ada nada mendesak di sana. Aku menggeliat, mendesi sakit saat mencoba duduk. Sudut bibirku terasa kaku dan perih. Luka tamparan Firman kemarin sudah berubah warna menjadi ungu kebiruan yang mengerikan di kulitku yang kuning langsat. Bu Lilis meletakkan baskom di nakas. Dia menatap wajahku, lalu berdecak lidah. Bukan karena kasihan, tapi karena kesal melihat cacat pada aset yang mau dia jual. Hahaha. Firman itu memang gak bisa nahan emosi. Gerutunya sambil memeras handuk hangat. Sini, ibu kompres. Muka bengep begini gimana mau ketemu teller ban? Nanti dikira kita nyiksa kamu. Memang nyiksa, kan? Batinku, tapi mulutku diam. Aku membiarkan dia menempelkan handuk hangat ke pipiku. Rasanya perih, tapi aku menahan diri untuk tidak menepis tangannya. Dengar ya, Nia, kata Bu Lilis sambil terus mengompres. Suaranya pelan, seperti membujuk anak kecil. Kemarin itu Firman hilaf. Dia sayang sama kamu, cuma dia lagi pusing. Kamu sebagai istri harus ngerti. Kalau hari ini uangnya cair, semua masalah selesai. Firman bakal baik lagi sama kamu. Kita bisa liburan, kamu mau apa? Tas baru? Emas? Nanti ibu belikan. Aku menatap mata tua itu. Di balik bujuk rayunya, aku melihat ketakutan yang amat sangat. Dia sedang berusaha, menjinakkan, aku supaya aku tidak berontak di bank nanti. Iya, Bu, jawabku lirih, menundukkan pandangan. Nia ngerti. Nia cuma mau Mas Firman selamat. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah. Bu Lilis tersenyum lebar, senyum palsu yang memperlihatkan gigi emasnya. Dia lalu membuka kotak makeupku. Sekarang dandan yang cantik. Tutupi lebam ini pakai foundation yang tebal. Pakai baju yang rapi, yang mahal. Jangan kelihatan gembel. Selama 1 jam berikutnya, aku didandani seperti boneka. Bu Lilis sendiri yang memoleskan concealer berlapis-lapis di pipiku sampai warna ungunya samar. Dia menyuruhku memakai blus sutra terbaikku dan celana bahan yang elegan. Senyum, perintahnya saat aku berdiri di depan cermin.
Aku memaksakan seulas senyum tipis. Wajah di cermin itu terlihat cantik, tapi matanya mati. Kosong. Seperti mayat hidup. Bagus, puji Bu Lilis. Ingat, di ban nanti, kamu jangan banyak omong. Biar Firman yang bicara. Kamu tinggal senyum dan tanda tangan. Paham? Paham, Bu. Firman masuk ke kamar. Dia sudah rapi dengan kemeja batik lengan panjang, mungkin supaya terlihat berwibawa di depan pihak bank. Tapi bau parfum mahalnya tidak bisa menutupi bau keringat dingin yang menguar dari tubuhnya. Dia menatapku sekilas, menghindari kontak mata langsung. Mungkin dia malu, atau mungkin dia takut melihat hasil karyanya di wajahku. Udah siap? Tanyanya datar. Sudah, Mas, jawabku. Aku berjalan mendekatinya, lalu meraih tangannya dan mencium punggung tangannya. Takzim. Tubuh Firman menegang. Dia kaget. Dia mungkin mengira aku akan meludahinya atau berteriak. Sikap tundukku ini membuatnya bingung, tapi sekaligus memberinya rasa percaya diri. Dia pikir aku sudah patah arang. Dia pikir dia sudah berhasil menaklukkanku dengan kekerasan. Bagus, katanya sambil menarik tangannya pelan. Ayo berangkat. Jangan bikin masalah. Dia mengambil tas kerjanya. Tas yang berisi map coklat dengan sertifikat palsu di dalamnya. Aku melirik keranjang laundry di sudut. Sertifikat asli masih aman di sana, tertimbun daster bau keringatku kemarin. Bismillah, ucapku pelan. Bismillah untuk kehancuranmu, Mas. Perjalanan menuju bank terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Bukan bagiku, tapi bagi dua orang yang duduk di kursi depan. Firman menyetir dengan kaku. Tangannya mencengkeram setir begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya terus-menerus melirik ke kaca spion tengah dan spion samping. Bu Lilis duduk di sampingnya, komat kamit membaca doa yang terdengar egois karena isinya hanya meminta uang cair dan keselamatan diri sendiri tanpa menyebut namaku. Aku duduk sendiri di kursi belakang yang luas. AC mobil terasa sangat dingin. Men, ada yang ngikutin nggak? Bisik Bu Lilis panik saat kami berhenti di lampu merah. Ada, Bu, jawab Firman tegang. Avanza hitam di belakang, 2 mobil di belakang kita. Itu mobil mereka. Aku hafal plat nomornya. Aku menoleh sedikit ke belakang. Benar saja. Ada mobil hitam dengan kaca film gelap yang menjaga jarak konstan. Itu pasti pengawal yang dikirim rentenir untuk memastikan Firman tidak kabur ke bandara atau kantor polisi. Ya Allah, ya Allah. Bu Lilis mulai menangis pelan. Gimana kalau uangnya nggak cair? Men, mereka bawa pistol nggak? Diam, Bu, bentak Firman. Jangan bikin aku tambah panik. Uang pasti cair. Kania udah oke kok. Ya kan, Nia? Firman menatapku lewat spion tengah. Tatapan mengancam. Iya, Mas. Pasti cair. Jawabku tenang. Kan deposito Bapak memang sudah jatuh tempo. Dengar itu, Bu, Kania aja yakin, kata Firman, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mobil melaju lagi. Suasana hening mencekam. Tiba-tiba ponsel Firman berbunyi. Dering telepon biasa, tapi di situasi seperti ini suaranya seperti sirine bom. Layar di dashboard menampilkan nama penelepon, Bos Naga. Firman gemetar. Dia menekan tombol loudspeaker karena tangannya gemetar memegang setir. Halo, Bos. Suara berat dan serak terdengar memenuhi kabin mobil. Firman. Gua lihat mobil lu belok ke arah Jalan Sudirman. Bagus. Lu emang anak baik. Ingat ya, anak buah gua ada di belakang lu. Ada juga yang udah nunggu di parkiran ban. Jangan coba-coba belok ke polsek. Enggak, Bos. Sumpah. Ini saya lurus ke bank. Istri saya ada di belakang, di bawah juga. Dokumen lengkap. Jam 10 pasti udah transfer. Bagus. Jam 10 lewat 1 menit dana belum masuk. Gua suruh anak buah gua ambil bini lu buat jaminan. Dia manis juga kalau didandanin. Klik. Telepon mati. Bu Lilis menutup mulutnya, menahan jeritan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Firman memukul setir. Bangsat. Aku hanya diam. Ancaman, ambil bini lu,
Itu membuat darahku mendesir. Rina bilang polisi sudah siap. Tapi bagaimana jika rentenir ini nekat? Bagaimana jika terjadi baku tembak? Tidak. Aku tidak boleh takut. Aku sudah melangkah sejauh ini. Mas, panggilku pelan. Apa? Sentaknya. Dompetku ketinggalan. Kataku bohong. Tapi KTP ada di tas kecil ini kok. Cuma kartu ATM yang ketinggalan. Nggak butuh ATM. Yang penting KTP sama buku tabungan. Buku tabungan ada kan? Ada, Mas. Dipegang ibu. Bu Lilis meraba tasnya dengan panik. Ada di sini. Tenang. Kami memasuki area parkir bank. Gedung bank itu berdiri megah dengan kaca-kaca biru yang berkilauan ditimpa matahari pagi. Biasanya aku merasa aman melihat gedung ini, tempat harta Bapak tersimpan. Tapi hari ini, gedung ini terlihat seperti arena gladiator. Di parkiran, aku melihat beberapa pria berbadan tegap berdiri menyebar. Mereka tidak memakai seragam satpam. Mereka memakai jaket kulit atau kemeja flanel longgar. Ada yang merokok di dekat pos satpam, ada yang duduk di atas motor di dekat pintu keluar. Itu mereka. Desis Firman. Mereka ngepung kita. Mobil berhenti. Firman menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dia berbalik menatapku. Kali ini tatapannya memohon. Benar-benar memohon. Nia, tolong Mas. Tolong banget. Kalau kamu sayang sama Mas, selamatkan nyawa Mas hari ini. Tanda tangan aja. Setelah ini Mas janji bakal berubah. Mas bakal sujud di kakimu. Janji manis seorang pecundang. Aku mengangguk pelan. Ayo turun, Mas. Kita selesaikan ini. Kami turun dari mobil. Formasi kami aneh. Firman menggandeng lengan kiriku erat-erat, seolah menuntunku tapi sebenarnya menahanku agar tidak lari. Bu Lilis berjalan rapat di sisi kananku, memegang tasku. Aku diapit seperti tahanan. Saat kami berjalan menuju pintu kaca lobi, aku merasakan tatapan mata para preman itu menusuk punggungku. Mereka tidak bergerak mendekat, hanya mengawasi. Mereka menunggu hasil. Selamat pagi, Pak, Bu. Silakan. Sapa Satpam Pak Yanto di pintu depan. Senyum Pak Yanto terlihat normal, tapi matanya mengedip padaku sekilas. Cepat sekali. Aman. Itu kodenya. Kami masuk ke dalam lobi ban yang dingin. AC sentral langsung menyergap kulit, membuat bulu kuduk berdiri. Suasana bank cukup ramai, tapi tidak sepadat kemarin. Ada beberapa nasabah duduk di kursi tunggu. Aku memindai ruangan. Di pojok, ada seorang pria membaca koran. Koran itu terbalik sebentar lalu dibenarkan. Sepatunya bot militer yang disemir mengkilap, kontras dengan pakaian kasualnya. Polisi. Di dekat dispenser air, ada pria lain sedang bermain HP, tapi posisi badannya siaga menghadap pintu. Polisi lagi. Dan di meja customer service, ada wanita parubaya yang sedang marah-marah soal kartu kredit. Itu sepertinya nasabah asli. Pandanganku tertuju ke loket. Bukan loket teller biasa. Karena jumlah deposito yang mau dicairkan besar, di atas 5 miliar, kami diarahkan ke ruangan khusus, Priority Banking. Mari Bukania, Pak Firman, silakan masuk ruangan prioritas. Sapa seorang staf wanita berseragam batik rapi. Tapi staf itu Rina. Dia tidak di balik kaca teller hari ini. Dia yang menjemput kami di pintu. Firman tidak curiga. Dia tidak ingat wajah teller yang melayaniku kemarin, karena kemarin dia tidak masuk ke dalam saat aku pingsan. Baginya, semua pegawai bank sama saja. Terima kasih, Mbak, kata Firman sok ramah, berusaha menutupi kegugupannya. Kami digiring masuk ke sebuah ruangan kaca yang lebih privat dan mewah. Sofa kulit empuk, meja marmer, dan permen di toples kristal. Silakan duduk, kata Rina ramah. Dia duduk di seberang meja, membuka laptopnya. Ada yang bisa dibantu untuk transaksi hari ini. Firman langsung menyodorkan buku tabungan, KTP-ku, dan bilet deposito asli yang selama ini dia simpan di brankasnya sendiri. Dia mengambilnya paksa dari lemariku sebulan lalu. Mau pencairan deposito, Mbak? Semuanya. Sekalian tutup rekening, kata Firman cepat.
Dananya langsung transfer ke rekening ini ya. Firman menyodorkan secari kertas berisi nomor rekening bank lain, rekening penampungan judinya atau mungkin rekening si bos naga langsung. Rina mengambil dokumen itu. Dia menatap KTP-ku, lalu menatap wajahku. Ibu Kania Puspita, sebagai pemilik rekening, apakah ibu setuju dengan transaksi ini? Tanya Rina formal. Matanya menatapku lekat. Ini adalah prosedur standar, tapi juga kode untukku. Bu Lilis menyikut pinggangku pelan. Aku berdehem, suaraku serak. Aku menunduk, pura-pura takut. Saya ikut suami saya saja, Mbak. Tolong bicaranya yang jelas. Bu, desak Rina. Sesuai prosedur OJK, pemilik rekening harus menyatakan persetujuan tanpa paksaan. Firman meremas tanganku di bawah meja. Sakit. Kuku jarinya menancap di kulitku. Bilang setuju. Desisnya pelan sekali. Aku mengangkat wajah, menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. Saya setuju, Mbak. Tolong cairkan saja. Saya mau pulang. Rina mengangguk. Wajahnya profesional, tidak menunjukkan emosi kalau kami saling kenal. Baik. Mohon tunggu sebentar. Karena nominalnya besar, saya butuh otorisasi dari kepala cabang dan verifikasi sistem pusat. Rina mulai mengetik di laptopnya. Bunyi tiki-tiki keyboard mengisi keheningan ruangan yang mencekam. 1 menit berlalu. 2 menit. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipis Firman. Kakinya bergoyang-goyang gelisah di bawah meja. Kok lama ya, Mbak? Tanya Firman tidak sabar. Kemarin katanya sistem offline. Sekarang online kan? Sudah online, Pak. Tenang saja, jawab Rina tanpa melihat Firman. Sedang proses loading data. Tiba-tiba, Rina mengerutkan kening. Dia menatap layar laptop dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat dengan sangat apik. Loh? Gumamnya. Jantung Firman sepertinya berhenti berdetak. Kenapa, Mbak? Ada masalah? Rina memutar laptopnya sedikit, lalu mengetik lagi. Sebentar, Pak. Ada notifikasi red flag di sistem kami. Red flag apa? Suara Firman meninggi. Bu Lilis ikut memajukan badannya, tegang. Sistem mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan pada rekening tujuan yang Bapak berikan, kata Rina tenang. Nomor rekening ini terdaftar dalam blacklist PPATK terkait indikasi transaksi judi online dan pencucian uang. Boom! Wajah Firman berubah dari pucat menjadi abu-abu. Mbak jangan sembarangan ya. Itu rekening bisnis. Bentaknya. Dia berdiri, menggebrak meja. Cairkan sekarang. Jangan banyak alasan. Saya butuh uang itu sekarang. Pak, harap tenang, kata Rina tegas, tidak gentar sedikit pun. Ini prosedur otomatis. Kalau rekening tujuannya bermasalah, kami tidak bisa memproses transfer. Solusinya, dana bisa dicairkan tunai, tapi harus menunggu mobil pengiriman uang datang sore nanti, karena kami tidak simpan uang tunai sebanyak 5 miliar di brankas cabang. Sore? Teriak Bu Lilis histeris. Anak saya bisa mati kalau nunggu sore. Kalian ini bank macam apa sih? Persulit orang terus. Atau? Rina melirikku. Atau transfer ke rekening lain yang atas namanya sama dengan pemilik deposito. Yaitu rekening Ibu Kania sendiri di bank lain. Itu bisa instan. Firman menoleh padaku dengan mata liar. Dia berpikir cepat. Oke. Transfer ke rekening Kania yang di Bank Mandiri. Kamu punya kan, Nia? Yang buat gaji? Punya, Mas, jawabku pelan. Mana ATM-nya? Mana buku tabungannya? Kan tadi ketinggalan di rumah, Mas. Jawabku polos. Firman menjambak rambutnya sendiri. Dia frustrasi tingkat dewa. Dia terpojok. Di luar ada rentenir yang siap membunuh. Di dalam, birokrasi bank seolah mempermainkannya. Tapi saya hafal nomor rekeningnya kok. Mas, kataku tiba-tiba. Wajah Firman cerah sedikit. Sebutkan, cepat. Oke, Rina bersiap mengetik. Sebutkan nomor rekeningnya, bukannya. Aku menyebutkan deretan angka. Itu memang nomor rekeningku.
Rekening yang semalam sudah kupasangi fitur auto debit ke instrumen investasi terkunci. Begitu uang masuk, uang itu akan langsung tersedot masuk ke SBN, surat berharga negara, bertenor 10 tahun yang tidak bisa dicairkan sebelum waktunya. Baik, terinput, kata Rina. Tinggal satu langkah lagi. Ibu Kania, silakan tanda tangan di formulir validasi ini. Dan Pak Firman, karena Bapak tercatat sebagai beneficiari di data lama, Bapak juga harus tanda tangan sebagai saksi. Rina menyodorkan selembar kertas dan sebuah pulpen mahal berwarna emas. Tanda tangan, Nia. Cepat, perintah Firman. Aku mengambil pulpen itu. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan yang mulai memuncak. Ini dia. Detik-detik kehancuranmu, Mas. Ruangan prioritas itu hening senyap. Hanya suara napas memburu Firman dan Bu Lilis yang terdengar. Aku menempelkan mata pena ke atas kertas. Tinta hitam mulai menggores. Aku membuat tanda tanganku dengan perlahan, sangat perlahan, menikmati setiap detiknya. Sreh, titik. Sudah, kataku. Firman langsung menyambar kertas itu, lalu membubuhkan tanda tangannya dengan kasar dan cepat di kolom saksi. Sudah. Nih. Proses sekarang. Firman melempar kertas itu ke hadapan Rina. Rina mengambil kertas itu dengan tenang. Dia memeriksa tanda tangannya. Lalu dia menekan tombol enter di keyboard laptopnya dengan jari telunjuk yang mantap. Klik. Kami semua menatap layar laptop Rina, tepatnya punggung laptopnya. Firman menahan napas. Tiba-tiba, printer di belakang meja Rina berbunyi. Ngik sret. Printer itu mencetak bukti transaksi. Firman mengembuskan napas lega. Alhamdulillah akhirnya. Bu Lilis memeluk lengan anaknya. Syukur, men. Selamat kita. Rina mengambil kertas yang baru keluar dari printer. Dia membacanya sebentar, lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sangat sulit diartikan, campuran antara prihatin dan tegas. Dia meletakkan kertas itu di atas meja, menghadap ke arah kami. Di sana, tertulis dengan huruf tebal, transaksi ditolak kode 99, rekening dibekukan atas permintaan nasabah, laporan hukum. Firman melotot. Matanya nyaris keluar. Dia membaca tulisan itu berulang-ulang, seolah huruf-huruf itu adalah bahasa alien. Apa-apa ini? Suaranya bergetar hebat. Rekening dibekukan? Siapa yang minta? Siapa yang lapor? Firman mendongak, menatap Rina dengan nyalang. Kalian main-main ya? Siapa yang minta bekukan? Rina tidak menjawab. Dia perlahan mengarahkan telunjuknya ke arahku. Firman menoleh patah-patah ke arahku. Aku duduk tegak. Tidak ada lagi posisi membungkuk takut. Tidak ada lagi tatapan mata kosong. Aku menyilangkan kaki dengan anggun, lalu menatap lurus ke dalam mata suamiku. Aku tersenyum. Senyum yang dingin. Aku yang minta, Mas, kataku. Suaraku tenang, jernih, dan penuh kekuatan. Hening. Otak Firman sepertinya butuh waktu beberapa detik untuk memproses informasi itu. Kamu, gagapnya. Maksudmu apa? Kamu gila ya? Di luar ada pembunuh. Kamu mau kita mati? Bukan, kita, Mas. Tapi kamu, ralatku santai. Aku sih aman, uangku aman. Kamu yang punya hutang, kamu yang urus. Bangsat. Firman meledak. Dia lupa di mana dia berada. Dia lupa ada CCTV. Insting binatangnya keluar. Dia melompat ke arahku, tangannya teracung ingin mencekik leherku. Bu Lilis menjerit histeris. Tapi sebelum tangan kotor itu menyentuh leherku, brak, pintu kaca ruangan prioritas terbuka paksa. Diam di tempat. Polisi. Dua pria tegap, yang tadi membaca koran dan main HP di lobi, menyerbu masuk dengan pistol teracung. Di belakang mereka, Pak Satpam Yanto dan dua polisi berseragam lengkap ikut masuk. Firman membeku. Tangannya menggantung di udara, hanya beberapa senti dari wajahku. Angkat tangan. Mundur dari ibu itu, bentak polisi berpakaian preman. Firman gemetar hebat. Lututnya goyah. Dia mengangkat tangan perlahan,
Matanya menatapku dengan tatapan tak percaya. Pengkhianatan ini terlalu besar untuk dicerna otak kecilnya. Bu Lilis tolong. Rengeknya seperti bayi. Tapi Bu Lilis sudah pingsan duluan di sofa. Kali ini pingsan beneran, bukan sandiwara. Salah satu polisi maju, memutar tubuh Firman, menekannya ke meja marmer, dan krek. Suara borgol besi terkunci di pergelangan tangan Firman adalah suara terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Lebih indah dari lagu pernikahan kami. Saudara Firman, Anda kami tahan atas dugaan penipuan, penggelapan aset, KDRT, dan keterlibatan dalam sindikat judi online ilegal, kata polisi itu tegas. Firman meronta. Enggak, ini salah paham. Istri saya yang jebak saya. Nia, bilang sama mereka. Nia? Aku berdiri perlahan, merapikan blus sutraku. Aku berjalan mendekati Firman yang wajahnya ditempelkan ke meja marmer. Aku membungkuk sedikit, membisikkan kata-kata perpisahan di telinganya. Mas, ingat gak kamu bilang aku sapi perah? Nah, sapi perah ini baru saja menendang ember susunya sampai tumpah. Selamat menikmati penjara, sayang. Oh ya, sertifikat asli aman di keranjang baju kotor. Kamu cuma bawa kertas fotokopi. Mata Firman membelalak, air mata kemarahan dan keputusasaan meleleh keluar. Bawa dia, Pak, kataku pada polisi. Saat Firman diseret keluar, dia berteriak-teriak seperti orang gila. Rina berdiri di sampingku, menepuk bahuku pelan. Kerja bagus, Mbak Kania. Aktingmu layak dapat piala citra. Aku tersenyum, kali ini tulus. Tapi urusan belum selesai sepenuhnya. Di luar sana, di parkiran, para preman sewaan bos naga masih menunggu. Dan mereka pasti bingung melihat target mereka di bawah polisi. Rin, preman-preman di luar gimana? Tanyaku. Lihat tuh, Rina menunjuk ke arah jendela kaca yang menghadap parkiran. Di luar, 2 mobil patroli polisi baru saja datang dengan sirine menyala, memblokir pintu keluar parkiran. Para preman itu kocar-kacir mencoba kabur, tapi sudah terlambat. Mereka dikepung. Ini skakmat. Sempurna. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang bercampur dengan bau AC ban. Beban berat di pundakku terangkat. Harta Bapak selamat. Harga diriku selamat. Dan statusku sebentar lagi akan berubah. Dari istri yang teraniaya, menjadi janda kaya yang merdeka. Suara sirine polisi di luar gedung ban masih melolong-lolong, bersahutan dengan riuh rendah suara nasabah yang berkerumun ingin tahu. Aku masih berdiri di ruang prioritas, menatap pintu tempat Firman baru saja diseret keluar. Tanganku masih memegang pulpen emas yang tadi kugunakan untuk menandatangani vonis mati bagi pernikahan kami. Rina menutup laptopnya dengan bunyi klik yang tegas. Dia menghela napas panjang, bahunya turun, melepaskan ketegangan yang ia tahan sejak pagi. Mbak Kania, panggilnya pelan. Mbak harus lihat ini. Rina menunjuk ke arah jendela kaca besar yang menghadap ke area parkir. Aku melangkah mendekat. Pemandangan di bawah sana seperti adegan film aksi. Di aspal parkiran yang panas, 5 orang preman, anak buah bos naga, sedang ditelungkupkan ke tanah oleh satu regu polisi bersenjata lengkap. Tangan mereka diborgol ke belakang. Salah satu dari mereka, pria berjaket kulit yang kemarin kulihat di CCTV, mencoba memberontak tapi langsung diamankan dengan tegas oleh petugas. Di sudut lain, mobil Pajero Sport kebanggaan Firman sedang diperiksa. Polisi mengeluarkan beberapa benda dari bagasi, linggis, tali tambang, dan lakban hitam. Kakiku lemas seketika. Aku merosot, berpegangan pada pinggiran jendela. Itu. Suaraku tercekat. Itu buat aku. Rina mengangguk, wajahnya grim. Komandan polisi tadi bilang ke saya lewat AirPage. Rencana mereka kalau pencairan gagal atau tertunda adalah menculik Mbak, lalu memaksa Mbak transfer lewat mobile banking di tempat tersembunyi. Kalau sudah transfer ya, alat-alat itu yang akan bicara. Air mataku menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata ngeri. Selama ini aku tidur di sebelah seorang monster. Firman bukan hanya penipu atau penjudi, dia sudah siap menjadi pembunuh demi menutupi hutangnya. Bu Lilis gimana? Tanyaku, teringat wanita tua yang tadi pingsan.
Dia sudah sadar, lagi diperiksa medis di ruang sebelah sama polisi wanita. Dia nangis-nangis, ngaku nggak tahu apa-apa, katanya dia cuma diajak jalan-jalan sama anaknya. Rina mendengus sinis. Drama queen sejati. Tapi tenang, Mbak. Rekaman suara yang kita punya di HP saya cukup buat nyeret dia sebagai accomplice, kaki tangan. Seorang polisi berpakaian preman, yang tadi menyamar baca koran, masuk ke ruangan. Namanya Inspektur Haryo. Bukan ya, sapanya sopan tapi tegas. Kami butuh ibu ikut ke kantor polisi sekarang untuk buat BAP, berita acara pemeriksaan. Barang bukti digital dari Mbak Rina sudah kami amankan, tapi kesaksian ibu kunci utamanya. Baik, Pak, jawabku. Aku menoleh ke Rina. Rin, kamu? Aku ikut, potong Rina cepat. Aku saksi pelapor. Lagian, jam istirahatku dimajuin hari ini. Bos cabang udah kasih izin. Dia malah senang bank kita nggak jadi tempat pencucian uang. Kami berjalan keluar dari bank. Saat melewati lobi, semua mata tertuju padaku. Ada bisik-bisik. Ada tatapan kasihan. Tapi aku menegakkan kepalaku. Aku tidak mau terlihat sebagai korban yang menyedihkan. Aku adalah penyintas. Di pintu keluar, aku melihat Firman sudah dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Wajahnya menempel di kaca berjeruji. Saat dia melihatku, dia berteriak, tapi suaranya teredam kaca. Mulutnya membentuk kata, "Kania, tolong mas." Aku menatapnya dingin, lalu membuang muka dan masuk ke mobil polisi. Tidak ada lagi, mas. Yang ada hanyalah tersangka. Kantor polisi itu bau rokok dan kopi basi. Aku duduk di ruang pemeriksaan, ditemani secangkir teh hangat yang diberikan seorang polwan. Rina duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Di ruang sebelah, ruang interogasi dengan kaca satu arah, aku bisa melihat Firman duduk. Dia terlihat kacau. Rambutnya acak-acakan, kemeja batiknya kusut. Dia sedang diinterogasi oleh Inspektur Haryo. Suara mereka terdengar lewat speaker di ruanganku. Saya nggak tahu kalau itu preman. Pak, saya cuma pinjam uang buat modal bisnis. Firman menyangkal, suaranya parau. Bisnis apa? Slot sauce? Sindir Inspektur Haryo sambil melempar tumpukan hasil cetak transaksi rekening koran Firman ke meja. 3 miliar, saudara Firman. Anda membakar uang 3 miliar dalam 6 bulan. Dan Anda menggadaikan sertifikat rumah istri Anda, BPKB mobil, bahkan. Inspektur Haryo diam sebentar, mengambil sebuah dokumen lain. Bahkan Anda mendaftarkan istri Anda ke asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan 5 miliar bulan lalu. Penerima manfaatnya, Anda sendiri. Jantungku berhenti berdetak. Teh di tanganku tumpah sedikit. Asuransi jiwa? Itu buat jaga-jaga, Pak. Namanya musibah kan gak ada yang tahu. Kila Firman, tapi matanya bergerak liar. Jaga-jaga. Inspektur Haryo tertawa kering. Di sini tercatat, polis asuransi itu punya klausul, kematian akibat perampokan atau kecelakaan. Dan hari ini, Anda membawa istri Anda ke bank, dikawal preman, dengan peralatan pembunuhan di bagasi. Anda bukan mau bayar hutang pakai uang deposito, kan? Anda sebenarnya berharap preman-preman itu menghabisi istri Anda supaya asuransinya cair. Lalu hutang lunas dan Anda masih sisa banyak. Betul? Firman diam. Wajahnya pucat pasi. Dia menunduk dalam-dalam. Keheningan itu adalah jawaban. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat. Aku lari ke arah tong sampah di sudut ruangan dan memuntahkan semua isi perutku. Jadi itu rencananya? Deposito itu cuma rencana A. Rencana B-nya adalah nyawaku. Pantas saja dia begitu ngotot aku ikut. Pantas saja dia membiarkan preman itu membuntuti kami. Biadab, desis Rina. Dia berdiri, wajahnya merah padam karena marah. Mbak, dia bukan manusia. Dia iblis. Aku menyeka mulutku dengan tisu. Rasa mual itu perlahan berganti menjadi rasa dingin yang membekukan hati. Sisa-sisa keraguan, sisa-sisa kenangan manis saat pacaran, saat bulan madu, semuanya hangus terbakar fakta ini. Pak, aku bicara pada mikrofon yang terhubung ke ruang sebelah.
Saya mau bicara sama dia. Inspektur Haryo menoleh ke arah kaca, mengangguk. Dia menekan tombol di mejanya. Suaraku terdengar di ruang interogasi. Firman. Firman mendongak, mencari sumber suara. Nia? Nia? Kamu di situ? Nia, dengerin Mas dulu. Polisi ini ngarang. Mas nggak mungkin mau bunuh kamu. Simpan suaramu buat pengacara, Firman, kataku datar. Aku cuma mau bilang satu hal. Kamu ingat tanaman lidah mertua di kamar mandi yang mati pagi ini? Firman mengerutkan kening, bingung. Jamu buatan ibumu. Aku siram ke situ. Tanaman aja mati, apalagi aku. Kalian berdua, ibu dan anak, sama-sama pembunuh. Nikmati penjara. Aku akan pastikan kamu busuk di sana. Aku mematikan mikrofon. Ayo pulang, Rin. Aku sudah selesai di sini, kataku. Saat kami keluar, aku berpapasan dengan Bu Lilis di koridor. Dia tidak ditahan karena polisi masih butuh bukti lebih kuat soal keterlibatannya dalam rencana pembunuhan. Dia bersikeras dia cuma disuruh ikut. Dia duduk di bangku panjang, menangis meraung-raung. Begitu melihatku, dia langsung menerjang. Kania, kamu apakan anakku? Kamu istri durhaka. Kamu jebak suamimu sendiri. Bu Lilis mencoba mencakar wajahku. Rina dengan sigap menepis tangannya. Nenek sihir. Jaga tanganmu. Mau saya laporin pasal penganiayaan juga biar sekalian satu sel sama anakmu. Bu Lilis mundur, napasnya memburu. Ini semua hartanya Firman. Rumah itu, mobil itu. Kamu nggak berhak. Aku menatap mertuaku itu dengan tatapan iba. Bu, ibu lupa? Rumah itu warisan bapak saya. Sertifikatnya atas nama saya. Firman cuma numpang. Dan sekarang, tumpangannya sudah habis. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Ibu punya waktu 1 jam untuk angkat kaki dari rumah saya. Kalau lebih dari itu, saya panggil satpam komplek untuk seret ibu keluar seperti sampah. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan pagar rumahku. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Kaca jendela depan yang pecah akibat teror kepala ayam masih menganga, ditutup papan kayu seadanya. Di teras, koper-koper Bu Lilis sudah menumpuk. Dia benar-benar berkemas, tapi dengan cara yang merusak. Dia membanting barang-barang, melempar baju-bajunya ke dalam tas kresek besar. Saya nggak akan maafin kamu, Nia. Dunia akhirat saya sumpahin kamu. Teriak Bu Lilis sambil menyeret koper besarnya keluar pintu utama. Aku berdiri bersedekap di samping Rina dan Pak Jojo, sopir taksi online yang setia menemani kami. Silakan sumpah serapah, Bu. Malaikat juga tahu siapa yang zalim. Jawabku tenang. Bu Lilis mencoba membawa sebuah TV LED besar dari ruang keluarga. Eits, tunggu, aku menghalangi jalannya. TV itu saya yang beli pakai bonus tahunan saya tahun lalu. Notanya masih ada. Taruh. Pelit kamu. Firman juga nonton TV ini. Firman nonton, tapi nggak beli. Taruh, atau saya lapor polisi tuduhan pencurian, ancamku. Bu Lilis membanting TV itu ke sofa dengan kasar, lalu meludah ke lantai. Ambil, makan tuh harta. Dia berjalan keluar pagar dengan hentak-hentakan kaki yang keras. Dia berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi, sendirian. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sopir, tidak ada anak yang membanggakan. Hanya wanita tua yang serakah dan kini tidak punya apa-apa. Setelah taksi membawanya pergi, aku masuk ke dalam rumah. Rasanya lega, tapi juga sunyi yang menyakitkan. Aku berjalan ke kamar tidur. Spray masih berantakan. Bau parfum Firman masih tertinggal. Aku membuka keranjang baju kotor di kamar mandi. Di bagian paling bawah, tertimbun daster dan handuk bau, map plastik itu masih ada. Aku mengambilnya. Sertifikat hak milik asli rumah ini. BPKB mobil. Dan beberapa perhiasan emas peninggalan ibu yang sempat kusembunyikan di sana saat Firman mulai gila judi. Aman, bisikku. Mbak, panggil Rina dari ruang tamu. Sini deh. Aku keluar. Rina sedang memegang sebuah buku catatan kecil berwarna hitam yang dia temukan di laci meja kerja Firman yang terkunci. Rina jagoan membuka kunci laci pakai kawat klip.
Ini buku hutang Firman, kata Rina. Gila, Mbak. Hutangnya bukan cuma ke bos naga. Dia hutang ke teman kantornya, ke koperasi, bahkan dia gelapkan uang kas RT. Aku membaca daftar itu. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan Firman, target pelunasan, warisan Kania, asuransi Kania. Total 10 M, sisa 5 M buat modal nikah sama Siska. Siska. Nama itu. Nama yang dilarang disebut dalam prom cerita ini karena terlalu umum, tapi ternyata nyata di hidupku. Siapa Siska? Tanyaku. Mungkin selingkuhannya, tebak Rina. Atau mungkin calon korban berikutnya. Aku menutup buku itu dan melemparnya ke tempat sampah. Nggak penting lagi, dia nggak akan nikah sama siapa-siapa di penjara. Malam itu, aku tidak tidur di kamar utama. Aku tidur di kamar tamu, ditemani Rina. Kami memesan martabak manis, duduk di lantai, dan tertawa. Tertawa melepaskan beban. Tertawa merayakan hidup baru. Rin, kataku sambil mengunyah martabak coklat keju. Kamu mau nggak resign dari bank? Hah? Kenapa Mbak? Aku baru aja jadi pahlawan di kantor lo. Rina terkekeh. Aku butuh manajer keuangan buat usaha baruku nanti. Aku mau buka usaha sendiri, pakai uang warisan bapak. Aku nggak percaya orang lain selain kamu. Rina menatapku, matanya berbinar. Gaji gede nggak nih? Gede. Dan nggak ada drama suami gila judi. Kami bersulang dengan gelas teh botol. 3 bulan kemudian. Proses hukum berjalan lebih cepat dari dugaan. Kasus Firman menjadi viral di media sosial karena ada unsur percobaan pembunuhan demi asuransi yang sensasional. Netizen 62 berpihak padaku. Kesaksian Rina, rekaman CCTV bank, dan bukti chat di HP Firman menjadi paku mati di peti mati kebebasannya. Hari ini adalah sidang putusan perceraian kami di pengadilan agama. Sidang pidana Firman masih berjalan, tapi aku ingin status jandaku sah secepatnya. Aku duduk di kursi pemohon, didampingi pengacaraku. Di kursi termohon, kursi itu kosong. Firman tidak bisa hadir karena ditahan, diwakili oleh pengacara pro bono yang terlihat malas-malasan. Hakim mengetuk palu. To, to, to. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain syughra. Kata-kata hakim terdengar seperti musik klasik di telingaku. Sah, cerai. Tidak ada lagi ikatan. Tidak ada lagi kewajiban berbakti pada suami yang durhaka. Setelah sidang, pengacara Firman menghampiriku di lorong. Bukan ya, katanya sambil membereskan berkas. Klien saya, Pak Firman, titip pesan. Apa? Tanyaku malas. Dia minta tolong, kalau bisa ibu jangan jual rumah itu dulu. Dia bilang itu kenangan kalian. Dan dia minta dikirimi uang rokok di penjara, karena ibunya sudah tidak punya uang dan sakit stroke ringan di kampung. Aku tersenyum miris. Sampai detik terakhir pun, dia masih mencoba memanipulasi perasaanku. Dan soal Bu Lilis stroke ringan? Karma bekerja cepat. Bilang sama klien bapak. Jawabku tegas, menatap mata pengacara itu. Rumah itu akan saya renovasi total minggu depan. Semua kenangan dia akan saya hancurkan jadi debu. Dan soal uang, saya sudah sumbangkan sebagian harta saya ke panti asuhan atas nama bapak saya. Tidak ada sepeser pun buat pembunuh. Aku berbalik dan berjalan pergi. Sepatu hak tinggiku berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer pengadilan, irama yang penuh percaya diri. Di luar pengadilan, matahari bersinar terik. Rina sudah menunggu di mobil baruku, sebuah SUV putih yang kucicil pakai uangku sendiri, bukan hasil hutang. Gimana, Bu Bos? Sudah free? Tanya Rina sambil menurunkan kaca jendela. Aku mengacungkan jempol sambil tersenyum lebar. Merdeka, Rin. Merdeka 100%. Mantap. Ayo, kita harus ke lokasi proyek. Tukang-tukang udah nunggu. Katanya mau rubuhin tembok kamar utama hari ini. Iya, aku mau tembok itu hancur. Aku mau bikin jendela besar di sana, biar matahari masuk. 6 bulan pasca kejadian di bank. Aku berdiri di tengah ruang tamu rumahku yang baru. Tidak ada lagi cat krem yang membosankan. Temboknya kini berwarna putih bersih dengan aksen kayu hangat.
Jendela depan yang dulu pecah dilempar kepala ayam, kini diganti dengan pintu kaca geser besar yang menghadap ke taman mungil yang asri. Tanaman lidah mertua yang dulu mati keracunan, sudah kuganti dengan deretan monstera yang subur. Rumah ini tidak lagi terasa seperti penjara. Ini adalah istana kecilku. Mbak Kania, kopi datang. Rina masuk membawa nampan berisi 2 cangkir kopi latte. Penampilannya sudah berubah. Tidak ada lagi seragam teller yang kaku. Dia kini memakai blazer kasual yang chic, rambutnya dipotong bob pendek yang segar. Sebagai manajer keuanganku di bisnis catering dan event organizer yang kami rintis, Rina sangat cekatan. Makasih, Rin. Aku mengambil cangkir itu, menyesapnya sambil melihat ke taman. Dengar berita nggak? Tanya Rina. Apa? Firman divonis hari ini. 15 tahun penjara. Plus denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Aku terdiam sejenak. 15 tahun. Waktu yang lama. Saat dia keluar nanti, dia akan menjadi pria parubaya yang tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, dan tertinggal zaman. Puas? Tanya Rina. Lebih dari puas, jawabku. Tapi jujur, aku udah gak terlalu mikirin dia lagi. Dia cuma masa lalu yang ngasih pelajaran mahal. Pelajaran apa tuh? Bahwa seorang istri boleh mengabdi, tapi tidak boleh buta. Bahwa kita harus punya kendali atas hidup kita sendiri, sekecil apapun itu. Dan aku menatap Rina sambil tersenyum, bahwa teman sejati kadang muncul dari tempat yang paling tidak diduga. Dari balik loket teller bank, misalnya. Rina tertawa lepas. Bisa aja loh, Mbak. Ngomong-ngomong, tuh di depan ada kurir nganter bunga. Dari Pak Dokter yang langganan catering kita itu loh. Kayaknya dia naksir berat sama Mbak. Aku tersipu sedikit. Masa sih? Iya. Di kartunya ada tulisan, untuk wanita terkuat yang pernah saya kenal. Aku berjalan ke pintu depan. Benar, ada buket bunga lili putih yang cantik. Aku menghirup wangi bunga itu. Wangi harapan. Dulu, aku berpikir hidupku berakhir di kursi tunggu bank itu. Saat aku pura-pura pingsan, aku mengira itu adalah titik terendahku. Tapi ternyata, itu adalah momen di mana aku bangun dari tidur panjangku. Slip setoran biru dengan tulisan tangan Rina itu masih kusimpan. Kubingkai kecil dan kutaruh di meja kerjaku. Bukan untuk mengenang kejahatan Firman, tapi untuk mengingatkanku pada satu kalimat, jangan keluar dari gedung. Hari itu, aku tidak keluar dari gedung ban menuju kematian. Aku keluar dari gedung ketakutan menuju kehidupan. Aku menatap langit biru di atas Jakarta. Terima kasih, Tuhan. Aku selamat. Dan dengan langkah ringan, aku kembali masuk ke dalam rumah, siap menyambut pesanan catering untuk besok. Hidup terus berjalan, dan kali ini, aku yang memegang kemudinya.